Point. 3 kids got it. Punch. Okay, who's next? Caleb. Who's up? Caleb. Get on the concrete. Back up on the concrete. It's hard. Oh! Whoa! Pesta perayaan ulang tahun. Siapa yang tidak senang dengan perayaan ulang tahun? Apalagi anak kecil mendapat banyak kado, mendapat banyak hadiah, mendapat ucapan dari teman-teman sebayanya atau mungkin dari orang-orang dewasa. Memukul boneka Pinata sehingga mendapatkan banyak permen ataupun coklat setelah berhasil memukul boneka Pinata itu. Tapi pernah gak sih kalian berpikir, jika boneka Pinata yang seharusnya menjadi boneka yang riang gembira justru menyimpan sesosok makhluk misterius? Untuk info aja, boneka Pinata itu merupakan boneka yang biasa digantung di perayaan ulang tahun dan dipukul, yang di dalamnya itu terdapat permen atau coklat. Bagaimana jadinya jika boneka Pinata yang seharusnya memberikan kesenangan kepada anak kecil justru menjadi tempat singgah makhluk misterius? Berikut gue kasih lihat videonya. Nama gua Olga Alvaro. Olga bercerita, episode pertama, Toko Serba Mario Lara. Kejadian ini sempat viral di media sosial, terutama di platform Facebook sekitar akhir tahun 2020. Mario Lara merupakan pemilik akun Facebook tersebut. Mario Lara merupakan warga dari negara Meksiko. Setelah kejadian ini dipost oleh Mario Lara di Facebook pribadinya, banyak orang yang mengikuti akun Facebooknya dengan maksud untuk mencari tahu bagaimana kasus atau kejadian tentang sosok misterius ini. Just info, Mario Lara berbisnis di bidang toko peralatan pesta, menjual berbagai macam alat pesta termasuk boneka Pinata ini ya. Pada akun Facebooknya Mario Lara, dia bercerita tentang bagaimana sesosok kepala misterius ini yang tiba-tiba muncul pada tumpukan boneka Pinata itu. Sebenarnya sosok kepala misterius itu sering terjadi baru-baru ini setelah barang-barang yang merupakan boneka Pinata masuk ke dalam tokonya. Setelah Mario menceritakan kejadian ini kepada teman-temannya, teman-temannya pun menyarankan agar Mario dapat membersihkan atau melakukan eksorsis kepada boneka Pinata yang menjadi tempat munculnya kepala tersebut. Mario pun akhirnya melakukan kegiatan eksorsis tersebut. Mario pun menyalakan lilin di sekitar boneka tersebut sambil membaca doa-doa. Berikut gua kasih unjuk kegiatan eksorsis yang dilakukan Mario Lara. Mario bercerita, tidak ada hal aneh saat dia melakukan kegiatan eksorsis. Kegiatan eksorsis itu berjalan dengan lancar. Setelah kegiatan eksorsis dilakukan, Mario pun menyimpan boneka itu di toilet belakang dan dia kunci pintu toiletnya dengan maksud agar tidak ada yang membuka atau bahkan mengambil boneka Pinata yang sudah dibersihkan. Mario pun melanjutkan berbisnisnya. Setelah beberapa hari ke depan, Mario melakukan live streaming yang kurang lebih sekitar 21 menit. Dalam video live streamingnya itu,
Intinya itu Mario bercerita bahwa dia sering mengalami hal-hal aneh, di mana boneka Pinata yang sudah dia ikat di atas atap dengan ikatan yang kencang tiba-tiba selalu jatuh ke lantai. Selain itu, dia juga bercerita bahwa boneka yang telah dia eksorsis dan disimpan di toilet belakang dengan posisi berdiri, saat dia lihat dan cek boneka tersebut selalu dalam posisi jatuh dan terbaring di lantai. Namun Mario pun tidak mengambil pusing dengan kejadian tersebut. Dia mencoba untuk tetap positive thinking, mungkin karena adanya angin atau bahkan mungkin karena gravitasi bumi sehingga boneka Pinata itu bisa terjatuh ke lantai. Di hari berikutnya Mario pun seperti biasa ya, masuk ke toko, bersih-bersih dan melakukan pengecekan barang tentunya. Namun anehnya, ketika dia membersihkan barang-barang yang ada di tokonya, dia selalu menemukan rambut-rambut yang panjang seperti rambut rontok yang berceceran di setiap barang dagangannya. Dia pun bertanya kepada karyawannya. Memang karyawannya itu ada seorang wanita yang memiliki rambut panjang. Namun setelah dia bertanya, wanita itu pun mengakui tidak merasa menebarkan rambut-rambutnya di setiap dagangannya. Lagian kalau kita pikir-pikir, ngapain juga si wanita itu untuk menyerahkan. Lagian ngapain juga si wanita itu menyimpan rambut-rambutnya di setiap barang dagangannya, ya kan? Mario pun aneh, gak mungkin juga kalau misalnya rambut dia juga botak gitu, gak ada rambutnya. Dan lagi-lagi Mario pun berpikir positif tentang hal itu. Dia berpikir mungkin, ya udahlah, itu ngapain gua pikirin gitu. Pada malam harinya, Mario pun memantengi layar handphonenya untuk mengecek secara live CCTV di tokonya. Dan dia berharap mendapatkan sesuatu atau bahkan mungkin mendapatkan tersangka dari kasus-kasus yang dia alami di tokonya. Sekitar jam 1 malam dia mendapatkan notifikasi bahwa CCTV-nya itu membaca sebuah pergerakan di dalam tokonya. Lu bisa lihat videonya baik-baik. Mario pas lihat cuplikan ini dia kaget kenapa bisa boneka Pinata yang ia gantung bisa berputar segitu kencangnya dengan sendirinya gitu. Bahkan di dalam toko itu pun gak ada satupun orang dan gak mungkin kalau kena angin juga gitu. Soalnya toko itu udah dalam keadaan terkunci rapat dan sudah tutup. Lagian juga itu udah malam, ngapain juga gitu ada orang jahil untuk memutar-mutar boneka Pinata itu. Mario sebenarnya takut, namun dia tetap berusaha untuk tidak peduli dengan hal tersebut. Dia pun kayak ya udahlah, mau gimana lagi. Pada pagi harinya saat karyawannya menata toko, tiba-tiba ada sesuatu yang di luar dugaan. Ada sebuah barang di tokonya yang tiba-tiba terlempar ke arah karyawannya itu. Lu bisa lihat videonya. Nah, berdasar dari video itu, gue dapat simpulin ini tidak mungkin kalau barangnya itu jatuh karena si mbaknya mungkin natanya nggak benar ya. Gue berpikiran itu nggak mungkin. Soalnya kenapa? Kalau misalnya barangnya itu jatuh karena si mbaknya nata nggak benar, mungkin jatuhnya itu cuman ya gitulah, gak akan sampai terlempar jauh, bahkan mendekati si mbaknya. Nah, pada malam harinya seperti biasa, Mario sambil rebahan dia mengecek sesekali CCTV-nya itu melalui layar handphonenya. Dan tiba-tiba pada jam 3 malam dia mendapatkan notifikasi adanya suara di tokonya yang terekam oleh CCTV. Mario pun bergegas mengecek handphonenya dan membuka CCTV-nya secara live, dan ini yang dia lihat.
Seperti yang lu lihat sendiri, muncul sosok penampakan wanita misterius dengan rambut panjang tipis dan memiliki mata besar putih, dan juga dia tersenyum menyeramkan ke arah kamera CCTV-nya. Mario pun setelah melihat CCTV-nya, dia bete dong, dia merinding parah. Namun sebagai laki-laki gentle dan pemilik toko, dia pun bergegas untuk pergi ke tokonya dan melihat sebenarnya apa yang terjadi di tokonya itu. Pas sampai di depan toko, dia bergegas untuk membuka kunci tokonya dan masuk ke dalam dan keliling mengecek sekiranya ada apa sih dengan tokonya itu, ada siapa di dalam tokonya itu. Dia pun mengecek tiap sudut tokonya dan dia teringat dia menyimpan boneka Pinata di sebuah kamar mandi di belakang. Setelah dia cek, ternyata gak ada bonekanya itu. Dia pun mencari di mana boneka itu sekarang berada. Setelah tak lama mencari, dia pun menemukan boneka itu telah berpindah ke ruangan lain. Namun saat dia berupaya mendekati boneka itu, dia notice dia sebenarnya gak sendirian di ruangan itu. Gua mau lu lihat videonya dan perhatikan baik-baik. Pues bueno, voy a apagar la luz y a irnos. Escucho un ruido por allá. Ya no está la quitamos la veladora por cuestiones de seguridad y pues todo normal, nadie me quiso acompañar. Seperti yang lu lihat dari videonya, sebelah kanan atas dari videonya seperti ada celah pada ruangan tersebut. Dan pada celahnya itu muncul sesosok penampakan yang mirip atau bahkan memang penampakan yang ada di dalam video CCTV-nya. Mario, gue coba besarin untuk kontras video tersebut ya. Dan lu bisa perhatikan dengan jelas sesosok penampakan yang memiliki rambut tipis panjang yang melihat ke arah Mario. Mario jelas panik. Mario pun ketakutan dan ia berupaya untuk pergi dari tokonya itu. Dia pun tergesa-gesa berlari menuju luar ruangan tokonya dan dia pun mengunci tokonya. Jika dibilang bete parah sih ini. Keesokan harinya Mario sengaja tidak membuka tokonya. Dia pun berpikiran untuk memberikan boneka Pinatanya itu ke dukun setempat dengan maksud untuk dilakukan pembersihan lebih lanjut oleh dukun itu. Singkat cerita, setelah bonekanya diberikan ke dukunnya, bukannya keadaan toko menjadi membaik, tapi justru keadaan toko semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba barang yang tak biasanya jatuh menjadi jatuh. Akhirnya Mario pun berinisiatif untuk mendatangi
dukun itu dan bermaksud untuk mengambil kembali boneka Pinatanya. Setelah dia nge-WA dukunnya itu bilang kalau misalnya boneka Pinatanya itu sudah dukunnya buang ke sebuah daerah dan ditempatkan di sebuah mobil yang tidak terpakai dan sudah menjadi rongsokan. Goblok emang dukunnya itu, bukannya dibersihin atau apa, malah dia buang. Ya iyalah, keadaan menjadi ekstrim di toko. Setelah itu Mario pun bergegas menuju mobilnya dengan maksud untuk mencari di mana sih sekiranya lokasi yang dukunnya itu bilang. Singkat cerita, Mario pun telah sampai di lokasi yang dukunnya itu bilang. Dia mendapati sebuah bangkai mobil. Dia mengecek seluruh isi bangkai mobil tersebut dan dia pun akhirnya menemukan boneka Pinata yang ia cari-cari itu. Setelah ia mendapatkan boneka yang ia cari, ia pun bergegas masuk ke dalam mobil dan pulang gitu. Ngapain juga lama-lama di situ ya kan? Di perjalanan pulang, dia pun berinisiatif sambil melakukan live streaming. Saat melakukan live streaming di mobilnya, dia tidak pernah menyadari bahwa dia akan mendapatkan pengalaman yang mengerikan. Di dalam mobilnya, dia mendengar teriakan di dekatnya dan itu jelas membuat dia panik. Dia pun akhirnya nabrak dan dia pun mengecek sekiranya bagaimana keadaan mobilnya. Setelah dia mengecek mobilnya, dia pun nyadar bahwa mobilnya itu udah nggak bisa dia pakai. Dia pun mencoba untuk berlari ke sekitaran warga dan bermaksud untuk meminta tolong ke warga sekitar. Dan live streamingnya pun berhenti. Pada live streaming tersebut banyak viewers yang salah fokus. Viewersnya ini justru menemukan sesosok penampakan yang ada di dalam mobilnya itu saat dia melakukan live streaming. Lu bisa lihat videonya. Estoy más o menos estoy lejos del periférico, más o menos acá a la altura de Mazatlán. Di video itu, setelah gua coba naikin kontrasnya, terlihat sesosok penampakan wanita yang sama persis dengan penampakan wanita yang ada di dalam tokonya. Wah gila, gua merinding sih ini. Anjing, padahal jauh ya dari Meksiko. Segitu pengalaman dari cerita mistis di toko serba milik Mario. Menurut lu bagaimana? Apakah video ini itu merupakan video settingan dari Mario Jola? Menurut lu bagaimana? Video ini apakah settingan dari Mario Lara dengan maksud untuk memberikan dia engagement agar tokonya semakin ramai? Atau video ini memang asli? Oke, cukup sekian konten dari Olga Bercerita episode pertama ini. Gua harap kalian bisa enjoy menikmati video yang gua berikan. Gua harap juga kalian bisa terhibur dan bahkan merinding seperti gua yang menceritakan kejadian ini. Dan jangan lupa untuk dukung terus gua agar tetap aktif berkonten di channel gua dengan cara share, like, dan subscribe channel YouTube gua. Oke, cukup sekian. Gua Olga Alvaro undur pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.